Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Aditya Nurrohman, NIM 1911102076 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi. Pengertian komunikasi, mula-mula kata komunikasi berasal dari kata Latin cum, yaitu kata depan yang berarti dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata itu terbentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion, yang berarti kebersamaan. Untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja. Dari kata itu dibuat kata kerja communicare, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, dan lain sebagainya. Kata kerja communicare itu pada akhirnya dijadikan kata benda, yaitu communication, atau dalam bahasa Inggris communication, dan dalam bahasa Indonesia komunikasi. Berikutnya adalah komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya. Berikutnya adalah fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri dari 4. Yang pertama adalah fungsi informatif, yaitu komunikasi berfungsi untuk memberikan keterangan, data, maupun informasi yang berguna bagi yang lainnya. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif merupakan fungsi komunikasi yang mendidik masyarakat ataupun mendidik sesama. Yang ketiga adalah fungsi persuasif, yaitu komunikasi sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang dapat menghibur orang pada saat yang memungkinkan. Berikutnya adalah unsur-unsur komunikasi pendidikan. Unsur-unsur komunikasi pendidikan terdiri dari 4. Yang pertama adalah manusia. Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji, dan penerima pesan. Dalam hal ini terdapat pendidik yang bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada murid, dan peserta didik yang bertugas sebagai komunikan yang menerima informasi. Yang kedua adalah interaksi antara pendidik atau komunikator dengan peserta didik atau komunikan. Yang ketiga adalah materi pendidikan. Materi pendidikan maksudnya adalah ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contoh, semua bidang studi seperti IPS, IPA, bahasa, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah, yang terakhir adalah alat. Banyak tokoh teknologi pendidikan yang mengemukakan bahwa belajar akan berhasil jika belajar itu memberikan rasa senang kepada anak-anak didik. Dan salah satu penunjang yang dapat memunculkan rasa senang tersebut adalah sarana prasarana ataupun alat yang digunakan ketika mendidik. Berikutnya adalah model komunikasi. Model komunikasi terdiri dari 4 juga. Yang pertama adalah komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah merupakan dasar utama dalam menata hubungan antar sesama, karena adanya hablum minallah dan hablum minanas. Kekuatan komunikasi kepada Allah tergantung kepada keimanan dan kekuatannya dengan Allah yang dapat dicapai
dalam berdoa, berzikir, sholat, dan bentuk ibadah lainnya. Yang kedua adalah komunikasi antar anggota keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Keluarga sakinah dibangun oleh pemimpin yang soleh, memiliki anak mulia, menjadi teladan demokrasi dan berwawasan luas. Dan tentunya komunikasi antar keluarga, antar ruang lingkup keluarga itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah komunikasi di sekolah. Komunikasi di sekolah adalah komunikasi di ruang lingkup sekolah. Komunikasi yang terjadi antara interaksi antara murid dengan murid, interaksi antara murid dengan guru, interaksi antara guru dengan guru, dan interaksi semuanya dalam segala hal yang berada di sekolah. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan masyarakat luas. Komunikasi dengan masyarakat luas biasa dilakukan di ruang lingkup masyarakat umum dan dilakukan di mana saja. Berikutnya adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan secara langsung. Berikutnya adalah ciri-ciri komunikasi lisan, yaitu bersifat tatap muka atau face to face. Yang kedua adalah terikat pada ruang. Terikat pada ruang maksudnya adalah proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat dalam komunikasi. Berikutnya adalah terikat pada waktu, yaitu komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar oleh orang lain. Yang keempat adalah menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga, walaupun terkadang mata juga digunakan ketika berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah mementingkan penampilan. Kenapa mementingkan penampilan? Yaitu karena setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi lisan. Jenis-jenis komunikasi lisan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah komunikasi lisan secara langsung, yaitu komunikasi lisan ini merupakan komunikasi yang terjadi tanpa adanya perantara, tanpa adanya jarak dan alat-alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Dan yang kedua adalah komunikasi lisan tidak langsung, yaitu berbeda dengan halnya komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan informasi kepada komunikan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi terdiri dari tiga. Yang pertama adalah suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Yang kedua adalah suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya seperti bindeng atau sulit membunyikan sesuatu karena flu atau serak dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Dan yang terakhir adalah nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan patokan bagi seorang dalam memproyeksikan suaranya, dan terutama pentingnya ketika berkomunikasi. Dan yang terakhir, di materi terakhir adalah pengertian komunikasi tertulis.
Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, yang melalui pos, telegram, email, dan lain sebagainya. Adapun contoh-contoh bentuk komunikasi tertulis ketika dalam hal surat menyurat itu ada yang pertama membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah, yang kedua membuat dan mengirim surat acuan klaim kepada pihak lain, yang ketiga membuat mengirim surat penolakan kerja, yang keempat membuat mengirim surat penawaran harga barang, yang kelima membuat mengirim surat pemesanan barang order kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain, dan lain sejenisnya. Baik, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan, yang sudah rela membagi waktunya mendengarkan saya menjelaskan. Saya berterima kasih banyak. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.